Pak Wang, bisakah Anda memberi saya lebih banyak waktu? Izinkan saya memperkenalkan program kami. Ini adalah program yang sangat bermakna dan memiliki sejarah lebih dari 10 tahun. Ini mencakup semua aspek emosi, kehidupan, dan budaya. Bagaimana jika saya membuat janji dengan Anda minggu depan? Selamat tinggal, Pak Wang. Berkas yang Anda butuhkan. Panggilkan saya mobil. Anda can Kaluar? Parkir di stasiun seberang. Terima kasih, tidak perlu. Panggil yang lain. Oh, Tidak. Terima kasih. oke, terima kasih. Pak Xiao bilang dia tidak perlu taksi. Pak Xiao, saya dengar Xiao adalah seorang streamer. Sibuk dengan konferensi promosi investasi. Dan dia pulang kerja sangat larut setiap hari. Terima kasih, Pak. Saya Xiao Shangqi, Direktur Utama Jifeng. Selamat datang, Xiao. Anda muda dan berbakat. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kolega saya. Semua orang membantu semua orang. Penyiar Xiao He. Kami saling kenal. Kami adalah teman sekelas lama dan teman. Tidak terlalu akrab. Maaf. Saya akan membantu. Oke, halo. Saya tidak bisa. Saya tidak berpengaruh. Jangan khawatir. Saya sudah punya gambaran umum tentang pekerjaan Anda. Mencatat panggilan penonton. Membagikan selebaran untuk mendapatkan perhatian. Membujuk pelanggan. Sekarang saya mengikuti pemimpin untuk mengurus tempat. Menjilat dan merayu. Tu Xiaoyan. Ini yang Anda inginkan. Anda sangat bebas. Tahu segalanya. Kamu harus segera berhenti. Jika kamu terus tinggal di Wusu, kamu akan menjadi tidak berguna. Terakhir kali, itu salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Ketika aku menyelesaikan pekerjaanku saat ini, kamu akan kembali ke Hupu bersamaku. Bagaimana? Bisakah kita mulai? Lewat sini, silakan. Mari kita pergi dulu. Ayo pergi. Ini adalah ruang jamuan. Meskipun fasilitasnya terlihat agak tua, tapi terlihat bagus setelah dihias. Bersin. Kamu baik-baik saja. Maaf. Aku punya masalah ini. Aku agak sensitif terhadap debu di tempat yang berdebu. Karpetnya belum dibersihkan untuk sementara waktu, ya? Sepertinya masalah dulu. Telah mengembangkan masalah baru. Lingkungan di Wusu tidak sebaik Shanghai. Aku baru saja berada di lingkungan udara yang baik terlalu lama. Jadi aku lebih sensitif ketika berada di tempat yang kotor. Pemandangan di sini Anda. Lingkungannya bagus, kan? Direktur Yo, apakah kamu melihat lapisan debu di cangkir ini? Kamu tidak membersihkannya dengan baik. Kapan kamu menjadi seorang perfeksionis? Matamu. Aku pandai menebak di acara larut malam. Aku bukan seorang perfeksionis. Aku seorang realis. Aku tidak tahu bagaimana Xiao bisa bertahan di lingkungan ini. Bagaimana bisa bertahan? Keunggulan kita adalah lokasi geografis yang superior. Selanjutnya, kamar tamu. Silakan. Dan seorang kamar kubur. Tempat tidurnya terlalu keras dan meja rusak. Kondisi kebersihannya mengkhawatirkan. Perlengkapannya murah. Dekorasi di sini juga terlihat agak tua. Dan sarapan mereka terkenal buruk. Kurasa makanan grup tidak akan jauh lebih baik. Kudengar sering terjadi pemadaman listrik belakangan ini. Saya menemukannya beberapa hari yang lalu. Kenapa kita tidak melihat hotel lain? Memang, seperti yang Anda katakan. Kondisi perangkat keras di sini tidak memuaskan. Tapi apa yang dikatakan Xiao juga benar. Lokasinya sangat bagus. Betapa dekatnya dengan stasiun kita. Selain ITU, saya juga calon melihat rencana Pak Xiao. Itu mencakup tidak hanya kegiatan 5 tahun terakhir. Itu juga mencakup penelitian yang rinci. Itu juga menambahkan desain gaya sejarah yang tak terhitung. Saya pikir itu sangat menarik. Direktur Yo, jangan khawatir. Kita akan memperbaiki semua masalah yang Anda ajukan. Sebenarnya, kami juga berencana untuk renovasi dan memodifikasi. Untuk merenovasi dan memperbarui seluruh hotel.
Jangan khawatir, saya akan memastikan rapat investasi berjalan lancar. Itu sangat bagus. Tapi menurut situasi saat ini, saya pribadi berpikir, apakah harganya agak terlalu tinggi? Bisakah Anda mengurangi sedikit lagi? Diskon 20%. Direktur Yao, ini adalah kerjasama pertama kita. Sebenarnya saya juga ingin mewakili Jifeng untuk menunjukkan ketulusan kami. Terutama Hi Xiaoran, yang adalah teman sekelas sama saya. Kita harus memberinya muka ini. Tidak, mari kita tetap profesional saja. Karena Xiaoran berpikir fasilitas kamar tidak bagus, biaya kamar akan dibebaskan. Dan jika dia tidak puas dengan rasa restoran, biaya makan akan dibebaskan. Anda hanya perlu membayar biaya tempat. Direktur Yao, tolong pikirkan lagi. Saya ada urusan. Menantikan kerja sama kita. Oke, terima kasih, Presiden Xiao. Terima kasih. Xiaohi, Anda punya banyak muka yang menghemat banyak uang stasiun kita. Oke, sekarang saya tidak ingin Anda naik panggung. Anda tidak punya kesempatan ini. Saya akan memberi Anda satu slot. Waktunya sama dengan yang lain. Semua setengah jam. Tapi sebelum Anda naik panggung, Anda harus menunjukkannya kepada saya dulu. Terima kasih, Direktur Yo. Baik, saya akan kembali ke stasiun. Saya masih berhutang budi padanya. Saya tahu saya tidak bisa membiarkannya menangani ini. 3 tahun tanpa bisnis. Dan kehilangan 3 tahun. Gratis. Ini bergantung pada kemampuan. Semua untuk pembawa acara wanita itu. Sepertinya Wakil Presiden Lin tidak puas dengan keputusan saya. Bagaimana mungkin? Chuan Xiao. Saya mengerti visi Zhao Xiao. Bagaimanapun, hitam dan merah juga merah. Hitam dan merah. Chuan Xiao, Wakil Presiden Lin mungkin bermaksud, kita bersaing dengan harga rendah. Mungkin bukan solusi jangka panjang. Bagaimana jika kita gagal? ITU akan memelukkan. Beraninya kamu mengatakan itu? Kamu benar. Jadi saya setuju dengan Direktur Yao untuk merenovasi hotel kami. Dia memberikan beberapa saran tentang rencana itu. Setelah saya melihatnya, saya sangat menyukai gayanya. Dari mana kita akan mendapatkan uang untuk renovasi? Kami akan membayarnya sendiri. Bagaimana dengan tamu? Batalkan reservasi setelah itu. Kami akan mulai merenovasi setelah tamu saat ini check out. Ayah, kenapa kamu budget Jelisa? Lihat ini. Banyak penjaluran. Sejak Siaki pergi, penjaluran terus meningkat. Kami tidak hanya kehilangan biaya operasional sekarang. Sekarang Jifeng ini adalah lubang tanpa dasar. Apakah kamu masih membiarkannya melakukan ini? Apa sikap Zhao Mingxian? Apa lagi yang bisa dilakukan? Hanya menonton lelucon. Sekarang industri ini menyebarkan rumor bahwa Yunan kami memiliki orang yang tampak mewah tapi tidak berguna. Dan akhirnya akan merusak bisnis kami. Tapi saya pikir dia yang menyebarkan berita itu. Tapi jika ini berlanjut, reputasi kita pasti akan terpengaruh, ayah. Aku akan memberikannya. Jika tidak ada perbaikan, aku akan lihat apa yang dia katakan. Dia sudah membuat keributan besar. Dia benar-benar tidak terlihat seperti anggota keluarga Xiao. Awasi saja dia, jangan ikut campur. Biarkan dia membuat masalah. Semakin besar kekekon yang jebut. Semakin malu keluarga Xiao. Kamu menjadi?
Masalah besar. Untuk rapat promosi investasi. Bahkan menyerahkan hotel. Suite Executive. Kami tidak mau kamar standar. Kami mengupgrade kamar Anda gratis. Perlakuan ini tidak terlalu rendah hati. Kami tidak perlu upgrade. Ah, itu. Aku mungkin harus minta instruksi dari Xiao. Telepon saja. Ada apa? Kami tidak perlu mengupgrade tipe kamar. Kami akan tinggal lebih dekat dengan tim persiapan, yang lebih nyaman untuk bekerja. Tidak jauh. Apa yang kamu mau? Bisakah kita tetap profesional? Oke, kami akan mendengarkan tamu. Oak. Xiao Pileng. Jika kamu berubah pikiran, bisa ganti kamar. Apa maksudnya? Ya, hotel kami. Ada beberapa kamar yang tidak terlalu bagus, yang berada di ujung koridor, di sebelah ruang peralatan. Ruangannya kecil, dan suaranya juga sangat berisik. Kali ini Anda memesan semua kamar standar. Tuan Xiao mempertimbangkan pengalaman menginap. Dia mengupgrade tamu yang ditugaskan di kamar-kamar ini. K-Suite. Jadi bukan hanya kami yang di-upgrade. Ya, 5 tamu telah di-upgrade. Kenapa tidak bilang dari tadi? Apakah TV di kamar Anda bisa terhubung ke internet? Ya. Bisa aku sambungkan speaker Bluetooth? Tidak masalah. Ruangan yang besar sekali. Ini sangat mewah. Ada kolam renang. Nanti aku bisa menonton siaran langsung Tangyan dengan nyaman. Hah? Aku lihat minuman ini. Dan camilan favoritmu seperti biasa. Teman sekelasmu yang dulu tidak membalas dendam dengan kebaikan, kan? Hah? Senang menghitung orang lain. Tolong. Tolong. Dia tidak datang padaku. Bagus. Lucu sekali. Wow. Kamu kembali. Bagaimana obrolannya? Oh, ada cukup banyak pendengar lama Dajiabang. Aku dapat beberapa inspirasi. Kenapa kamu menaikkannya begitu keras? Aku tidak merasakannya. Nanti aku akan mengajakmu melihat siaran langsungnya. Legion High. Dia membawa kartu yang kamu berikan padanya. Dan harganya 30.000. Ya, ada namaku yang terukir di sana. Oh, keren sekali. Tang Ye, kamu sangat tampan. Aku akan membelikanmu yang lain. Hit up rock and roll. Dia sangat gila. Bagaimana dia tega menghancurkannya? Aku beritahu kamu. Aku bertemu Tang Yan saat aku berusia 18. Itu pertama kalinya aku ke bar. Setelah pertunjukan, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Dia adalah seseorang memiliki banyak kekurangan. Tapi jangan biarkan dia naik panggung. Dan jangan biarkan dia menyentuh gitar.
Begitu tangannya menyentuh senar, dia bisa membuat orang merinding. Jadi apalagi yang aku minta darinya? Aku hanya ingin mengikutinya, dan mengikutinya tanpa peduli apapun. Jadi kamu mengaku padanya di hari pertama bertemu. Apa gunanya fokusmu? Aku hanya berpikir kamu hidup lebih menarik dariku. Kamu punya cerita. Halo. Halo, bisakah kamu memanggilkan taksi untukku? Ya, bisa. Tapi mungkin kamu harus menunggu lama. Banyak tamu yang pergi ke pesta malam ini. Seseorang baru saja menunggu di sini lebih dari setengah jam. Oh, begitu. Apa lagi? Mau kemana dengan Ancor? Aku akan mengantarmu. Tidak, aku akan naik taksi sendiri. Apakah itu tempat yang sulit diucapkan? Di mana mobilmu? Parkiran. Jiwa. Triplet yang digambar sendiri. Hahaha. Ini dia. Kamu kalah lagi. Kamu sangat beruntung. Kamu sangat beruntung. Ini 2 yuan. Sama lagi di sebelah sana. Aku yang bayar. Kamu. Maaf. Aku ambil sesuatu. Ini dia. Ayo. Ayo pukul aku. Ah. Kamu sentuh. Oke. Berapa umurmu? Jangan tertipu. Cepat. Aku menyentuhmu. Husiaoran, kamu pakai ini untuk menyimpan acar. Oh, tidak diletakkan dengan baik. Hisiaoran, kenapa kamu hidup seperti ini? Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri. Hadirin sekalian, para pemimpin, halo semuanya. Rapat promosi investasi grup radio dan televisi Wusu. Halo semuanya. Saya dari News Focus. Lampu padam, tapi hati menyala. Ini adalah momen terbaik untuk ditemani suara. Sebenarnya, di dunia ini, banyak suara yang bisa menyembuhkan. Seperti suara kayu terbakar di perapian. Suara laut, dan suara hujan yang sering muncul di Wusu. Meski pendengar kami tidak banyak, kami masih mengeksplorasi perubahan rating, mengeksplorasi perubahan tingkat pendengaran, sambil menyerah, sambil berharap. Aku suka burung migran. Burung punya fototropisme. Tapi lampu neon yang menyilaukan di kota akan membuat mereka tersesat. Mungkin seperti itulah Dajia Bang Dajia sekarang. Aku berharap suaraku bisa menjadi burung yang membawa pikiran dan terbang bebas di langit malam, serta menuntun mereka ke jalan yang benar. Ya.
Lauhi, aku sudah berjuang untuk kesempatan sulit ini untukmu. Apa yang terjadi dengan kalian? Apa kalian pikir selama bisa menarik perhatian? Tidak perlu ada batasan? Bagaimana mungkin? Pasti ada masalah dengan peralatannya. Masalahnya adalah, aku pikir begitu, tapi pemimpin dan sutradara tidak akan berpikir begitu. Kalian semua bantu program ini. Biasanya kalian suka membuat kejadian berdarah seperti ini. Lauhi, rapat promosi investasi ini serius. Ya, kalian benar-benar menghancurkanku. Maaf. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Iklannya benar-benar hancur. Mereka bilang program kita bernuansa vulgar. Bagaimana dengan Hisya Oran? Dia bilang akan pulang duluan. Kurasa dia juga tidak akan datang untuk makan malam. Ya, Kalau tidak punya kemampuan, cuma bisa memukul aku, ya? percaya atau tidak. Lu Hao, Liu Hao, kamu ngapain? Bukan urusanmu. Kamu yang seharusnya pergi dari sini. Kamu selalu menganggur. Sekarang malah wanita, ya. Pergi dari sini. Hisya Oran, aku sudah tidak suka denganmu. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu juga. Aku sarankan jangan macam-macam denganku hari ini. Lepaskan. Pergi. Lepaskan dia. Kamu memukul wanita, ya? Aduh, sakit sekali. Aku akan melaporkannya. Lihat Izli. Jangan bicara dulu. Nona, dia memukulmu? Jangan dekat. dia tidak memukulku. Kami hanya berdebat biasa. Lalu bagaimana dengan memar di mulutmu? Aku tidak sengaja terbentur. Pak polisi, Anda harus membantuku. Dia memukulku tanpa alasan. Lihat ini. Pak, aku punya kamera di pintu yang bisa membuktikan siapa yang memulai perkelahian. Lihat apakah aku membela diri. Benarkah? Kepala sekolah Hi punya teman di sini. Halo. Aku teman kepala sekolah Hi. Kita bisa bicara detailnya ketika pengacara datang. Kita akan menyelesaikan secara pribadi. Bisa diselesaikan secara pribadi? Aku dan pacarku tidak ada masalah. Tidak. Pengacara akan segera datang. Tidak perlu. Sudah. Bagaimana kamu tahu aku di kantor polisi? Aku pergi ke gerbang rumahmu. Penjaga keamanan bilang, Oke. Ya. Suaranya cukup keras tadi. Oh, biaya pengobatan untuk kompensasi. Ketika pemilik rumah mengembalikan depositku, akan biaya kembali. Kamu tidak perlu buru-buru, kan? kamu bisa kembali ke Jifeng malam ini. Atau jika kamu tidak mau tinggal di Jifeng, aku akan carikan kamu hotel lain. Aku akan kembali bekerja. Xiaoran, Xiao Shangqi, apa yang ingin kamu lakukan? aku hanya tidak suka pekerjaanmu. Dan melihatmu menyia-nyiakan hidupmu di sini. Jadi aku lebih baik menghancurkan pekerjaanmu sepenuhnya. Itu tujuanmu. Ya, itu tujuanku. Aku tidak ingin kamu seperti ini karena aku. Lihat pekerjaanmu. Urusan, orang tulisan, dan tempat tinggalmu. Siapa orang-orang yang berbagi kamar denganmu? Ada, kenapa kamu ingin hidup seperti ini? Kamu menggunakan kapsul yang pernah menyimpan impianmu. Untuk menyimpan acar. Oke. Karena kamu ingin menyerah. Maka aku akan membantumu sampai akhir. Kenapa kamu menentukan hidupku? Tidakkah kamu merasa terlalu ikut campur? Ya, aku tidak lulus ujian ulang stasiun TV Shanghai. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir alasan aku tidak lulus adalah karena bunga-bunga itu? Adalah karena kamu tidak berdiri di depan pintu? Kenapa? Oke, mari kita selesaikan hari ini. Xiao Shangqi, aku menyukaimu. Selama 8 tahun. Aku tidak lulus ujian ulang Shanghai Pupu TV. Itu karena sehari sebelum ujian, di pesta kelulusan, mereka salah memutar video pengakuan di depan umum. Lalu kamu pergi tanpa pamit. Saat itu, kamu tidak melihat video itu. Tapi aku lebih suka kamu tidak pernah tahu tentang itu. Tidak pernah tahu betapa malunya aku saat itu. Jadi aku datang ke Wusu.
Awalnya aku pikir, aku hanya ingin menjalani reuni ini dengan cara yang layak, dan melupakannya. Tapi kamu telah merusak segalanya. Tapi tidak apa-apa. Jadi aku bisa benar-benar melupakannya. Kenapa kamu tidak memberitahu? Kamu tidak istirahat dengan baik kemarin. Ngomong-ngomong, bantu aku menyiapkan kamar yang menghadap ke selatan. Dan beli beberapa kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu adalah kebutuhan sehari-hari yang biasanya digunakan oleh perempuan. Oke, aku akan menyiapkannya. Xiao Erkai, kamu yang membuat kabut air. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Sekarang Hsiaoran adalah orangku. Jika kamu mengganggunya, kamu melawanku, Sui Mingwei. Jika kamu berurusan denganku, kamu tidak akan bisa hidup dengan baik di Wushu. Dia adalah priamu. Apakah dia tahu? Sepertinya kamu peduli dengan kalimat ini. Mungkinkah kamu peduli padanya? Tuan, kamu mengganggu bisnis normal kami. Silakan pergi dengan cepat. Atau aku akan memanggil satpam. Aku memperingatkanmu lagi. Jika ada kesempatan lain, itu tidak akan sesederhana menghancurkan tanda. Tidak ada pertunjukan hari ini. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidur di sini tadi malam. Nah, Hello, Nona kami dari Departemen Pemasaran Hotel Jifeng. Selamat, Anda memenangkan hadiah. Sebagai kegiatan lanjutan dari rapat promosi investasi, kami secara khusus memilih beberapa tamu beruntung untuk memberikan Anda kupon diskon 50%. Anda bisa check-in kapan saja, untuk hari yang tidak terbatas. Wakil Presiden Lee. Oh tidak. Kami dari Departemen Pemasaran. Halo. Sudah menemukan tempat tinggal? Anda sudah menemukan tempat, jadi jangan khawatir. Anda menemukannya begitu cepat. Mengapa Anda gagal, Presiden Xiao? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang lain untuk menebusnya? Aku tidak menyatakan untuk pergi. Kenapa tidak memberitahuku? Temas kamar kami pulang ke kampung halaman. Ada kamar yang kosong. Jika aku tahu Anda punya tempat, aku akan mengajukan untuk bergabung dengan Anda. Oh, lebih nyaman tinggal bersama Anda daripada siapapun. Anda datang di waktu yang tepat. Kami bosan setiap hari. Kita bisa merencanakan beberapa kegiatan hiburan. Ini kita bersama. Bagaimana? Itu kamar Anda. Biarkan aku menunjukkan kamar Anda dulu. Aku menonton rapat promosi investasi Anda. Aku tertarik dengan program Dajia Bank. Dan aku ingin mendengar tentang operasi mereka. Nah, Anchor Xiaoha ini benar-benar beruntung. Rapat promosi investasi ini gagal. Tetapi Anda adalah yang berinvestasi. Kabut air adalah kecelakaan peralatan. Jika aku berinvestasi di Dajia Bank, aku tidak ingin rumor ini terus menyebar. Tentu saja. Lalu lahatlah pengenalan program mereka. Program Everybody Helps ini adalah program lama dari stasiun radio kami. Dalam beberapa tahun terakhir, penonton sudah sangat berkurang. Stasiun berencana membatalkan program ini. Tapi tak disangka, anak-anak nakal ini
berhasil menghidupkan kembali acara. Lihat, terutama Hsiaoran yang tampil sangat baik. Sayangnya, dia mengacaukan rapat investasi. Jadi dia tidak punya rumah. Ini juga karena teman sekelasmu dulu. Ya, Dia pasti memanipulasi rapat investasi itu. Apa masalah antara kalian berdua? kamu dan Lao Sui sudah berteman lebih dari 10 tahun, kan? Ya. Kami adalah takdir buruk. Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba bilang suka padamu? Apa yang kamu lakukan? Ya ampun, aku mohon padanya. Tolong lepaskan aku, Oak. Oh, maksudmu dia? Aku sudah naksir dia selama 8 tahun. Dan berakhir dengan cara yang paling memalukan. Dia tahu tentang ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku berencana untuk tidak bertemu dia lagi. Lagi pula, dia sudah tahu sekarang. Dengan kepribadiannya, dia harus menjauh dariku. Aku masih ingin makan itu besok pagi. Enak banget. Benar kan? Pesan lebih banyak lain kali. Terlalu sedikit. Cukup untukku, Direktur Lao Hi dan MA. Bukankah ini anggota timku yang lucu? Kamu siapa? Panggil aku Xiaozong. Sponsor utama terbaru dari Our Big Family. Kami tidak butuh sponsor darinya. Wei Zai, apa yang kamu bicarakan? Dia benar-benar serius dengan uangnya. Untuk membuat kami terus berjalan. Kenapa kamu tidak senang? Xiao, kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Kamu mau mensponsori program peringkat terbawah. Tentu saja. Pasti karena program kami punya potensi. Oak Xiao. Nanti sore kita buat draft kontraknya. Lalu saya hubungi kamu untuk tanda tangan dan cap. Bisa. Hsiaoran, cepat kirim dia. Kepeng, kirim teman sekelas lamaku. Betul. Ngapain dikirim? Dia nggak bisa jalan sendiri. Hei, diam deh. Xiao Shangqi. Aku dengar tindakan heroikmu di Monsoon. Kenapa nggak santai aja? Kamu main-main di radio. Kira aku main-main? Emangnya bukan main-main? Oh, ternyata karena kamu tahu. Aku suka kamu sudah 8 tahun. Aku agak merasa bersalah. Jadi kamu mau ganti rugi aku dengan cara begini. Iya kan? Aku saranin kamu berhenti. Aku udah move on. Mulai sekarang kita sudah beres. Dan masing-masing jalan. Jangan kira dengan bilang jadi sponsor. Kamu bisa mengatur hidupku. Nggak mungkin. Bukan itu maksudku. Maksudmu apa? Jifeng mau coba iklan radio. Wah, harga termurah. Kupikir reputasi Jifeng sudah jatuh. Masih perlu iklan? Iya. Jifeng mau masuk daftar Jarum Heisong. Ini juga tujuan dinasku. Kalau kamu benar-benar nggak mau ada urusan denganku, aku bisa lepas Guan Lin. Tunggu dulu. Jarum Heisong ini. Daftar baru di internet. Hotelnya nggak mewah banget. Lebih fokus pada kenyamanan dan keunikan. Ini sangat populer. Tapi bisakah Jifeng melakukannya? Biarkan dia melakukannya. Dia sih untuk sasis. Asalkan dia dinilai di Black Coin Needle, perjalanan bisnisnya selesai. Lalu pergi. Oh, aku mengerti. Jadi kamu akan menerima sponsor gelar ini? Tentu saja, tidak hanya menerimanya. Kita juga perlu bekerja keras untuk membuat acara ini lebih baik. Untuk meningkatkan rating kebenaran kita. Dan popularitas Monsoon bersama. Mari kita lepas teman sekelas lamaku dengan baik. Apa yang kamu beli? Ada untukku? Tidak mungkin, ini sikat gigi elektrikku sendiri. Oh, Apa yang akan kamu lakukan nanti? Apakah kamu punya niat buruk lainnya? hal yang mana yang kamu maksud? Hsiaoran tidak punya tempat untuk berganti. Aku akan membawanya kembali juga. Tapi aku perlu memastikan terlebih dahulu. Apakah kamu punya ide lain? Bagaimana jika aku punya? Jangan biarkan keinginanmu yang tiba-tiba membuat kita bahkan tidak bisa berteman. Siapa yang punya ide tiba-tiba?
Aku hanya ingin merasakan perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sekarang beberapa orang dan hal yang tiba-tiba. Telemengkapannya sedikit. Loft adalah tempat untuk orang menetap. Jika kamu berani mengganggu Tuan He di bawah hidungku, aku akan lihat apakah aku akan memberimu pelajaran. Kamu sebaiknya khawatir tentang kekasihmu yang membayar untukmu. Pergi. Oh, Udang karang 13 rempah mereka enak. Aku tidak menyangka kamu tertarik dengan program kami. Ini tempat kami menyiarkan program. Sikapmu terhadap pengiklan. Apa kamu begitu sembarangan? Sponsor ini perlu aku perkenalkan. Oke. Ini ruang sutradara. Program kami tayang hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi hari ini tidak ada. Setelah rapat promosi investasi terganggu kabut air. Bisa ceritakan isinya? Tentu, aku memang akan memberitahu sponsor. Program kami, Dajiabang, dulu ratingnya terendah. Tapi keberadaan kami untuk menyampaikan keyakinan akan ketekunan. Dengan keyakinan inilah, kami berdiri di panggung rapat promosi investasi. Kami seperti cahaya di tengah malam. Meski redup, tapi tetap menerangi sekelompok orang. Aku tidak tahu apakah kelompok ini target pasarmu. Tuan Xiao, Ya, akan begitu. Karena dulu aku salah satunya. Marika Samuel pergi. Ayo main Lego. Xiao Shanky, meski tidak keluar uang, kamu tidak bisa terus menginap di hotel. Sudah waktunya pulang. Mulai sekarang, ini rumahku. Aku bilang ada yang tidak beres. Kamu mengajak semua orang main setiap hari tanpa alasan. Kamu bertengkar dengan ayahmu lagi. Dia menurunkan pagarku. Dia takut adikku tidak senang. Dia sudah lama tidak mencarimu. Cukup dia senang saja. Tapi di sini sangat sepi. Kamu bisa tidur nyenyak. Setel volume saluran olahraga kelima. Kecuali lampunya agak silau. Sisanya baik-baik saja. Pakai ini. Aku bisa mendengar acara TV dan tertidur di malam hari. Ini terlalu kekanak-kanakan.
Ya. Ada juga beberapa orang sepertimu. Butuh sedikit suara untuk bisa tidur. Cukup untuk hari ini. Ayo pergi, aku pulang. Kamu mau pergi kemana? Kamu sudah menemukan tempat tinggal secepat itu? Aku tidak perlu memperkenalkannya padamu. Xiaoran? Aku juga akan naik tangga. Oh, Maafkan aku. untuk apa? Banyak hal. Tidak. Semuanya. Ini semua salahku karena tidak mempertimbangkan perasaanmu. Sebenarnya, aku meninggalkan tempat karena terburu-buru. Aku tidak memperhatikan apa yang diputar di layar. Aku tahu. Tapi apakah itu membuat perbedaan? Jika kamu melihat video itu saat itu, kita akan seperti ini sekarang. Kita akan menjauh bahkan jika tidak sengaja bersentuhan. Aku hanya... Kamu benar-benar tidak perlu merasa bersalah. Atau tidak merasakan perasaanku. Atau merasa bersalah. Atau maaf, aku seharusnya menyembunyikannya. Itu sebabnya kamu tidak menyadarinya. Dan menyukaimu juga membawa banyak hal bahagia bagiku. Aku tidak merugi. Maafkan aku. Baik. Aku bilang mari kita lanjutkan. Rapat promosi investasi berjalan dengan baik, dan popularitasnya meningkat. Banyak orang di industri ini datang untuk bertanya. Aku akan memperkenalkanmu pada mereka dalam beberapa hari. Jual cepat dan kembali ke Hubu. Kamu terlalu terburu-buru. Apa maksudmu? Berapa banyak yang bisa Monson jual sekarang? Beri aku lebih banyak waktu. Tidak hanya akan menutupi lubang Zhao Mingxuan, tapi juga menghasilkan uang. Cangkir ini tidak bagus. Tutup. Ini adalah satu-satunya segmen bisnis yang menguntungkan bagi kami. Wakil Presiden Lin, menurutmu, apakah Jifeng kami bisa terpilih untuk Hei Song Sen? Apa yang kamu katakan? Hei Song Zhen telah terpilih. Tahun lalu, hanya satu hotel di Wusong yang terpilih. Ini adalah jaringan hotel bintang 5 internasional yang baru dibuka. Mari kita coba menjadikan Monson yang kedua. Ayo. Yang kedua, dia yang gila atau aku yang gila? Siapa koki kepala? Kamu yang mengatur pembelian bahan makanan? Ya, ada apa? Buburnya semalam. Mianya lembek. Bakpao lebih banyak daun bawangnya daripada dagingnya. Sarapan Jifeng bilang jus lemon. Tamu sarapan semuanya tamu hotel. Tidak menghasilkan uang. Kamu tidak perlu datang besok. Ling Song bantu dia menyelesaikan gajinya. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ini orang yang kita rekrut dengan gaji tinggi. Kalau begitu gunakan gaji tinggi ini untuk mengundang orang ini. Mie yang dia buat enak. Aku mungkin tidak akan menjawab meskipun kamu memukulku. Bos bilang, aku mungkin tidak akan menjawab meskipun kamu memukulku. Aku ingin lihat siapa yang mau mengurus kamu. Hotel jelek dan restoran jelek ini. Kamu mau check-in? Di mana dapur kosongnya? Suruh Xiao kamu memimpin kami ke sana. Selamat datang semuanya. Aku yakin kalian semua tahu bahwa makanan di restoran Monson sangat buruk. Kita butuh yang benar-benar baru. Jadi, aku khusus mengundang koki-koki elit ini dari Wushu. Kamu menyebut pedagang kaki ini koki elit? Pimpinannya pemilik warung mie. Kamu bos warung mie. Tidak ada promosi, tidak ada operasi. Tidak ada lingkungan makan. Semuanya tentang rasa.
Mereka berhasil dalam industri catering yang ketat. Ini elit. Aku butuh koki kepala. Mari kita bersaing secara adil. Dan tunjukkan hidangan terbaik kalian. Yang paling banyak hidangannya terpilih akan menjadi koki. Bagaimana? Ayo kita mulai. Lau Meng, bukankah kamu pemilik kedai mie? Kenapa kamu tahu begitu banyak masakan? Sebelum membuka kedai ini, dia bekerja di 10 hotel bintang 5 dan 6 restoran. Luar biasa. Wakil Presiden Ye, menurutmu aku beruntung? Aku hanya ingin makan mie. Aku beruntung menemukan harta karun seperti ini. Ini yang terakhir, cobalah. Rasanya salah. Aku sudah membuat hidangan ini selama puluhan tahun. Dan tidak ada yang pernah bilang tidak enak. Tidak apa-apa. Jadi seharusnya rasanya seperti apa? Duduklah, duduklah. Ini hidangan favoritku. Ini hidangan terbaik ayahku. Iga babi asam manis adalah yang terbaik. Xiao selalu bilang pada kami bahwa iga babi asam manis buatanmu adalah yang terbaik di alam semesta. Aku bisa memasaknya. Tapi ini sedikit seperti pamer. Lakukan saja seperti biasa. Kami akan mencatatnya dan mencatat jumlah bumbu. Dan kami akan membantumu dengan lauknya. Eo. Oh, terima kasih. Ya, Yeha. sudah hampir selesai. Matikan apinya. Mau mencobanya? Hah. Kamu masih punya obat di sini. Xiaohe, sang bawa iga asam manismu benar-benar berbeda. Enak. Pantas menjadi yang terbaik di alam semesta. Aku selalu berpikir hidanganmu punya resep rahasia.
Tak disangka itu dibuat dengan bumbu dapur. Hidangan ini semua tentang suasana. Separuh rasa, separuh cerita. Tidak begitu enak, tapi itu mengingatkanmu pada masa lalu. Xiaoran, apakah kamu ingin bekerja sama lebih dalam? Aku selalu berpikir hidanganmu punya resep rahasia. Tak disangka itu dibuat dengan bumbu dapur. Hidangan ini semua tentang suasana. Separuh rasa, separuh cerita. Tapi tidak begitu enak. Tapi itu mengingatkanmu pada masa lalu. Xiaoran, apakah kamu ingin bekerja sama lebih dalam? Para pendengar yang terhormat, mari kita lanjutkan membahas makanan yang paling berkesan. Topik ini telah kami sinkronkan di Weibo resmi kami. Ikutlah dalam interaksi kenangan makanan yang mengesankanmu. Kamu bersaran menjadi hidangan spesial bulanan di restoran Monsoon. Kamu juga bisa pergi ke restoran Monsoon secara gratis. Seorang nonawang mengatakan bahwa di bawah rumah masa kecilnya ada restoran mie tanpa papan nama. Sangat menarik. Makanan yang paling berkesan sering dimakan sejak kecil. Rasanya menyembunyikan kebersamaan yang sunyi. Ini bisa langsung membawamu kembali ke kenangan beberapa tahun yang lalu. Bagi aku, yang paling berkesan adalah iga babi asam manis ayahku. Setiap kali aku makannya, aku merasa sangat terhibur. Di mana mie beras kampung halaman ini? Ada satu di persimpangan 3 gang. Sepertinya sudah pindah. Kurasa seharusnya masih di sana. Ya, bagaimana dengan daging sapi semur? Soal belah itu sana. Itu gerobak dorong di sebelah barat kota. Aku sudah mencobanya. Ya seperti ini. Mereka punya persediaan terbatas. Mereka habis menjual 10 kati setiap hari. Wusu, apa ada yang belum kamu makan? Maya bilang, kenapa tidak tanya saja padaku daripada mengumpulkannya? Kalau begitu, beritahu aku hidangan apa yang paling berkesan bagimu. Di mana? Jika aku memberitahumu, apakah kamu harus memberitahu Xiao Shangqi? Tentu saja. Ini aktivitas sama. Setelah dikumpulkan, akan digunakan oleh Ji Feng. Kalau begitu, aku bisa langsung memberitahunya. Apa kamu sudah sedekat itu dengannya? Ya, kalau soal mengantar seseorang, tidak perlu dibicarakan. Ada apa? Kabar baik. Bukankah kamu sedang mengumpulkan hidangan spesial? Samuel Heidengam Peeling Cosdi, Wusu ada di sini. Kamu terlalu banyak urusan, ya? Urusan Xiaoran. Aku akan terus melakukannya untuk waktu yang lama. Kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Ya. Jane sedang mencari kamu. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam rencana pembelian ini. Oke, aku akan pergi dan melaksanakannya. Chopper Belakong. Men dan nilainya pemeriksaan dana yang dibawa, dan mengatakan banyak dari mereka. Dan mereka tumpang tindih dengan daftar Xiaohe. Apakah kamu pikir Xiaohe melakukannya untukmu? Khusus mengirim mereka ke sini? Dan dia terlalu malu untuk mengakuinya. Dan sengaja bertingkah seperti pembuat onar. Benarkah? Ya, dapur bilang. Banyak hidangan yang sangat sulit ditemukan. Jika kamu bukan orang lokal, kamu tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Xiaohe sudah berusaha keras untukmu. Kita harus berterima kasih padanya. Zayahi Anchor. Kamu di sini. Xiao baru saja meminta kami membersihkan restoran. Dan bilang dia akan mengundang seseorang untuk makan. Itu kamu. Mungkin.
Aku baru pesan 1 hidangan panas. Kamu mau aku mencicipi rasanya? Ya, di restoran. Ini tentang kontrol kualitas. Kobala. Rasanya enak. Kamu coba sepotong. Aku tidak mau makan. Xiao mengundangmu makan. Jadi kamu mengupgrade seluruh hotel hanya untuk Black Pine Needle? Xiao tidak bilang begitu. Apakah akan gratis jika kita mendapatkan Black Pine Needle? Aku tidak tahu. Tapi dengan begitu banyak bisnis sebelumnya, tidak masuk akal untuk menghabiskan hidupnya di sini. Aku pikir begitu. Aku harap dia bisa menyelesaikan evaluasi dan pergi dengan cepat. Xiao, Sang Anchor. Kamu sudah bekerja keras untuk mengeluarkannya dari sini. Hei, Xiao. Aku sudah mencoba iga asam manis. Rasanya enak. Bahkan lebih enak dari punyaku. Xiao Mo juga menunjukkan menu yang baru padaku. Menurutku setiap hidangan di dalamnya sangat lezat. Seharusnya tidak ada masalah untuk memberinya bintang berlian. Aku akan urus Black Pine Needles. Hidangannya sudah habis makan. Aku pergi dulu. Dah, biar aku antar kamu kembali. Sama-sama. Untuk musim hujan. Oh, tidak. Kamu sudah bersusah payah mengantarku. Aku sudah menyiapkan hadiah terima kasih untukmu. Kamu tidak bisa membawanya kembali sendiri, kan? Itu saja. Kamu bisa meletakkannya di tanah dulu. Kenapa tidak masuk dan duduk? Tas sekolah ada di sana. Oh, bukankah ini Tuan Xia? Sungguh mengejutkan. Kami tinggal bersama. Ya, kami tinggal bersama. Kami adalah teman sekamar. Loft asli. Teman sekamarku pulang ke kampung halaman dan tidak pernah kembali. Jadi rumah itu kosong. Jadi aku pindah masuk. Apa ini? Hadiah alat tulis, terima kasih. Ini bukan untukmu. Maaf. Menurut aturan hidup bersama kami, makanan dibagi bersama. Kimchi MU juga cocok dengan seleraku. Aku harus mencobanya. Kamu mau air? Ya, Panas atau dingin? Minumlah, ini hangat. terima kasih. Teman lama kan? Ayo main. Minamlah. Hey. Kamu tahu Wusu Little Overlord? Baik di game maupun di dunia nyata. Baik dapat atau enggak. Aku tidak tahu cara menulis kata kalah. Kamu berbohong. Ayo main game. Ayo. Kamu main, aku pergi. Kamu main dulu.
Hang Jie. Kamu lupa handphone MU juga? Terima kasih. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu marah bahkan jika kalah dalam game. Jangan khawatir, nanti aku akan membalas dendam untukmu. Apakah nyaman berbagi rumah dengan pria? Maksudmu Lao Sui? Kamu hanya tidak tahu pasal. Sekarang, menyewa rumah, karakter, jadwal, dan kebiasaan hidup jauh lebih penting daripada jenis kelamin. Memiliki teman sekamar seperti Lao Sui adalah teman sekamar yang sempurna. Dan aku menghemat biaya perantara untuk rumah ini. Dan uang jaminan. Dalam 3 tahun terakhir, kamu telah menjadi ahli dalam mengatur keuangan dengan hati-hati. Ya. Nah, aku memiliki sedikit lebih banyak pengalaman sosial daripada kamu. Jangan ragu untuk bertanya jika kamu memiliki pertanyaan. Oh, kapan pemilihan Black Pine? Kamu benar-benar ingin mengirimku pergi dengan sepenuh hati. Ya. Hisia Oran. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Selama waktuku di Wusu, aku mengingat banyak kejadian masa lalu. Tapi sekarang aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku selalu melakukan kesalahan atau meleset dari target. Dan semua yang kamu lakukan adalah membuatku menghilang dari pandanganmu secepat mungkin. Pemilihan Monsoon minggu depan. Aku harap kamu tidak berpikir itu terlalu terlambat. Sepekat. 7 tahun kemudian, pada hari ulang tahunku yang ke-25, mari kita buka kapsul waktu bersama. Datanglah apapun yang terjadi. Oke, segitiga besi tidak akan terpisah. Hisia Oran. Kamu menggunakan ini untuk menyimpan acar. Segel dengan baik. Hei Song Zeni masuk dalam daftar. Pemilihan baru sedang berlangsung dengan semangat. Dilaporkan bahwa 10 hotel di Wusu masuk dalam nominasi. Juri sedang melakukan inspeksi menyeluruh. Hasilnya akan segera diumumkan. Tunggu saja kabar selanjutnya. Xiao Song, aku menemukan bahwa Monsoon kita tiba-tiba menjadi sangat baik. Payasannya. Xiao selalu membuat kami menderita. Dia bilang tidak suka biru. Dia mengganti semua taplak meja di restoran. Dan dia bilang bosan dengan kopi. Air lobby. Dia menambahkan berbagai minuman aneh. Awalnya, deterjen bekerja dengan baik. Tapi dia bersikeras mengubah semuanya karena baunya tidak enak. Tapi setelah 1 putaran, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua permintaannya yang tidak masuk akal ditujukan pada Heisong, pada pinus hitam. Kita semuas telah dibohongi. Perlahan, dia pura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ini kopi kamu. Ada yang bisa saya bantu? Segelas kopi? Oke, silakan tunggu. Kita berhasil. Kita menang. Da. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oke. Xiao sudah datang. Xiao. Ada apa? Kenapa? Aku benar-benar tidak menyangka. Apakah kita akan dapat kenaikan gaji? Kenapa kamu terburu-buru? Dengan meningkatnya pengunjung, semuanya akan naik, kan? Apakah Xiao tidak senang? Tidak, Tuan Xiao. Kurasa suasana hatimu belakangan ini tidak baik. Apakah kamu terlalu keras? Kenapa kita tidak merayakan? Untuk mengubah suasana hari seni orang. Ya, biasanya kita ada acara team building saat ini. Tuan Xiao, silakan. Oke, haruskah kita mengundang Xiao He si pembawa acara? Dia proyek besar, tapi tidak perlu.
Dia mungkin tidak mau datang. Bu, apakah informasimu bisa dipercaya? Jifeng akan dijual. Kamu bilang manajer umum baru itu benar-benar luar biasa. Dia pantas dipromosikan. Kamu bilang sudah berapa lama dia di sini? Dan tiba-tiba dia naik ke puncak daftar Black Pine Needle. Dia juga menjalankan restoran Star Diamond. Harganya sudah naik 2 kali lipat. Jadi dia bersusah payah hanya untuk menjualnya dengan harga tinggi. Jangan asal bicara. Aku dengar dari teman-teman di industri. Mereka sudah mulai menghubungi pembeli. Xiao pertama membawa kita ke bawah lalu mensponsori Main kartu emosional. dan berdedikasi padanya. Setiap langkah adalah sebuah gerakan. Apa yang kamu bicarakan? Aku harus memberitahu Kiaoran tentang ini. Siapa itu? Kamu tahu siapa itu? Kamu bahkan belum makan. Siapa? Aku bersulang untukmu. Aku harap kamu bisa memimpin kami ke puncak besok. Ambil jarum perak dan emas dari pohon pinus. Dan yang berwarna-warni. Aku akan meminumnya, dan kamu bisa melakukan sesukamu. Pergi dan bermainlah. Aku sudah memberitahu siapa as I stream. Dan dia bilang kita lihat saja. Tapi dia tidak memberiku jawaban pasti. Aku tidak menanyakan ini padamu. Tuan Xiao bersusah untuk membuat Jifeng. Mencapai suatu tujuan, bukan? Apa rencanamu untuk Jifeng di masa depan? Bisakah kamu memberitahuku sebelum komplementaritas? Bolehkah aku berfoto selfie denganmu, Xiao? Berikan aku WeChat Temu. Ya, kamu saja yang pergi. Berbahagialah. Senyum. Tuan Xiao. Xiaohe SI Anchor. Kupikir kamu tidak mau datang. Aku sudah membantumu begitu banyak. Tidak terlalu berlebihan untuk datang dan makan perayaan. Xiao Shanji. Maaf. 3 tahun lalu, kupikir kamu menggunakan cara yang paling tegas untuk menarik garis denganku. Aku butuh waktu lama untuk menerima fakta ini. Pertemuan kembali ini, aku menyadari ada begitu banyak kesalahpahaman. Sebenarnya, aku sangat bingung. Jadi untuk menjadi tenang, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengusirmu. Ada apa? Tenang saat aku pergi. Tapi kamu benar-benar aneh. Selama kamu bisa dinilai sebagai jarum pinus hitam, untuk tujuan apa aku membantumu? Apakah itu begitu penting? Itu penting. Bagaimanapun, setelah minum anggur ini, kita akan tetap berteman. Lain kali kamu datang ke Busu lagi, jangan lupa cari aku. Aku traktir kamu makan. Siap. Hai teman-teman. Selanjutnya, mari kita sambut pahlawan kita, pembawa acara Xiaohe, untuk memandu aktivitas Monsoon Truth or Dare berikutnya. Tepuk tangan. Oh, Kalau begitu aku yang ambil. Seperti lihat, ada 2 kotak di sampingku. Nanti, aku akan mengambil nama dari kotak sebelah kiri. Orang yang terpilih akan mengambil dari kotak sebelah kanan. Kalian bisa memilih untuk menjawab dengan jujur atau tantangan. Mengerti? Menjadi. Ayo mulai. siapa yang beruntung? Siapa? Xiaomo. Xiao Mo. Ayo mulai. Aku datang. Pilih penonton yang beruntung. Ceritakan rahasia yang tidak diketahui.
Aku tidak punya rahasia. Kalian semua tahu. Pasti ada. Kamu bisa ceritakan rahasia tentang Tuan Xiao. Aku tahu tentang Xiao. Bos Xiao. Jangan mengada-ada. Tuan Xiao, aku akan ceritakan satu. Cepat, ceritakan. Hei, saat aku membersihkan kantor Xiao, aku menemukan sebuah rahasia. Di balik penampilannya yang tinggi dan tampan, dia menyembunyikan seorang anak besar yang suka kartun. Kartun. Ada radio Bluetooth burung di mejanya. Kalian tidak tahu itu, kan? Tuan Xiao masih seperti anak kecil di hatinya. Hotel kita juga punya speaker Bluetooth. Menurut kalian tidak lucu ya? Itu hadiah dari temanku. Itu hadiah dari pembawa acara Xiaohe, kan? Pembawa acara Xiaohe. Kamu sudah susah-susah membuat iga asam manis. Dan hidangan dingin. Bukankah ini untuk Xiaohe makan? Oh, hahaha. Sangat remai. Ini karena Jifeng dijual dengan harga bagus. Saatnya merayakan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Kita baru saja memenangkan Black Pine Mountain. Dan hari-hari baik kita baru saja dimulai. Kamu hanya bicara omong kosong. Apa aku bicara omong kosong? Kamu tanya dia. Tuan Xiao, apa yang dia katakan benar? Jifeng benar-benar akan dijual. Bagaimana jika Jifeng dijual dan kita gulung tikar? Ya, benar. Bagaimana dengan kita? Pemilik baru akan bertanggung jawab atas manajemen personel. Dasar anak nakal. Kamu mengatakan semua hal baik itu hari itu. Untuk menyerahkan toko mie kepadamu. Kamu memberiku janji untuk datang ke sini. Hanya untuk menjualnya dengan harga bagus, kan? Aku juga berjualan di lapak. Perubahan bos berarti pembersihan personel. Sudahkah kamu memikirkan kita? Jam. Aku baru saja menggunakan kartu kredit untuk membeli baju hari ini. Bagaimana jika aku dipecat? Aku tidak bisa tinggal di sini sebentar lagi. Ayo pergi. Lameng. Hei, semua, jangan khawatir. Ini. Semua, jangan khawatir. Sanyiwa, tunggu sebentar. Xiaoran, kamu masih tidak mengerti. Kamu juga sudah dibodohi olehnya. Dia memanfaatkanmu untuk kepentingannya sendiri. Dan program kita. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tenang, Ziley. Kenapa terburu? Belum ada hasilnya. Lao Sui, kamu bisa pergi dulu. Xiao. Permohonan kompensasi transfer yang kamu ajukan sudah disetujui. Grup ini belum pernah memiliki presiden seperti ini. Lalu, mengenai kontrak jaminan tambahan untuk karyawan Jifeng. Hambly juga setuju. Oh begitu. Kenapa kamu sudah kembali? Aku belum selesai makan. Xia Yuan, kenapa selalu kamu? Apa? Sama seperti saat kita menginap di hotel waktu sekolah. Setiap kali seperti ini, kamu yang selalu tertinggal.
Waktu itu, aku lebih tahu daripada siapapun. Kamu paling takut ditinggal sendirian. Kamu masih perlu mendengarkan radio untuk tidur. Tidakkah kamu pikir aku memanfaatkanmu? Jika kamu ingin melakukan sesuatu, apakah masih perlu menggunakan aku? Maris, aku tidak mengerti. Tapi aku percaya padamu. Kamu bukan orang yang melakukan hal tanpa prinsip. Tapi aku bisa memahami kemarahan mereka. Dalam situasi seperti ini, lebih pertimbangkan mereka. Oke, aku tidak tahu. Pikirkan sekarang. Cepat makan. Oke. Kamu membuatku kaget. Kamu takut dengan ini? Bagaimana mungkin aku takut? Hei, Yo Shangki. Aku tuli. Yo Shangki, ayo main shoot, ya? Yang menang akan salon. Dan yang kalah minum bir. Ayo lakukan. Ayo. Shoot, minum bir. Haha. Shoot. Minum dulu. Apakah aku tidak akan memiliki begitu banyak bintang? Aku tidak menyadarinya. Xiaoran. Tidak masalah jika kamu pergi. Kamu tertawa. Aku akan memberimu kejutan setelah semuanya selesai. Ya. Aku tidak bisa melupakan halaman ini. Apakah kamu tidak punya pertanyaan untukku? Dibandingkan dengan perilakumu setelah tiba di musim hujan. Hal ini adalah yang paling mudah. Untuk dimengerti, Tapi yang mengejutkanku adalah, kamu sangat tersembunyi. kamu jelas-jelas seorang raja. Mengapa berpura-pura menjadi perunggu? Apakah kamu seorang raja atau perunggu? Semua orang khawatir kehilangan pekerjaan karena perubahan hotel. Aku lihat kamu cukup tenang. Mungkinkah kamu punya rencana cadangan? Jika itu pembeli hari ini, aku sama sekali tidak akan khawatir. Tuan Ching, Halo.
Tempat ini sudah banyak berubah. Aku hampir tidak mengenalinya. Apakah ini Tuan Xiao? Ya, ini Tuan Cheng. Dia adalah pelanggan tetap kami. Suite eksekutif 806 dipesan untuknya. Lalu kamu bicara. Halo, Tuan Cheng. Aku Xiao Shangqi. Hello, Tuan Xiao. Kudengar kamu sangat mengenal hotel ini. Jika kamu familiar dengannya, aku seharusnya lebih familiar darimu. Istriku sangat menyukai wushu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Jifeng adalah satu-satunya hotel berbintang di wushu. Kami datang ke sini untuk liburan setiap tahun. 4 tahun yang lalu, istriku menghabiskan saat-saat terakhirnya di sini. Aku minta maaf. Setelah bertahun-tahun, aku baru pertama kali memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu kami. Anak muda, kamu tidak sederhana. Dalam waktu yang singkat, kamu telah membuat hotel musim hujan menjadi kota pinus hitam. Jika aku tahu berita ini lebih awal, kamu tidak perlu melakukan banyak hal yang kontraproduktif. Lagi pula, terlalu sedikit pembeli yang memiliki perasaan. Ya, bagi banyak orang, hotel hanyalah tempat tinggal sementara. Baik saat bepergian atau mengembara. Semua dalam proses mencari makna hidup. Pelarian sementara. Rumah adalah tujuan akhir mereka. Kehangatan Hotel Muson tersembunyi dalam detail-detail kecil itu. Aku membeli hotel ini hanya untuk mempertahankan kamar ini. Sebenarnya, aku sudah menghubungi beberapa pembeli belakangan ini. Kamu yang paling mengenal Muson. Aku yakin kamu bisa menjaganya dengan baik. Kamu suka iga asam manis? Di usiaku sekarang, seharusnya sudah lama berhenti merokok. Silakan dinikmati. Jangan tidak suka. Aku memanggilmu ke sini untuk melepasmu. Bukan sekedar mengantarmu pergi. Aku hanya ingin memperlihatkan tempat favoritku padamu. Pemandangan di sini sangat indah. Aku ingat ini salah satu dari 3 pemandangan malam terbaik di dunia. Termasuk Gunung Hakodate di Hokkaido, Victoria Harbour di Hong Kong, dan Naples di Italia. Kamu pasti pernah ke sana. Kamu sudah menempuh perjalanan jauh. Katanya, semua itu bernilai jutaan dolar. Sedangkan musuh kita pasti bernilai setidaknya 1.000 yuan. Kota kecil ini tidak semakmur Shanghai, tapi memiliki sedikit kehangatan. Jika suatu hari kamu lelah dengan Shanghai dan Pudong, ingatlah ini. Menurutku pemandangan malam di sini tak ternilai harganya. Dan sangat dihargai. Hisia orang. Aku sudah memutuskan untuk tinggal di Wushu dan tidak pergi. Tapi aku tidak bisa menjual hotel ini padamu. Kenapa? Aku akan selalu menyimpan kamar 806 untukmu. Aku ingin mengelola hotel ini sendiri. Sama sepertimu. Aku juga punya sesuatu yang ingin kujaga. Aku tidak percaya pada orang lain. Maksudmu kamu ingin tinggal di Wushu dan terus mengelola Jifeng? Kamu bercanda? Bagaimana dengan komplementaritas? Sebenarnya, selama bertahun-tahun, baik di hukum maupun di luar negeri, aku selalu menginap di hotel sendirian. Jadi di kota manapun, aku tidak punya rasa memiliki. Aku selalu sendirian. Ya. Sebenarnya, bagiku, selama aku melakukan apa yang harus dan ingin kulakukan, tidak masalah di mana aku berada. Soal hupu, tidak ada yang layak untuk dipertahankan. Tapi di sini, setidaknya ada kamu. Sulit dipahami? Sebenarnya, selama bertahun-tahun, aku mendengarkan program radio untuk membantuku tidur.
Sekarang aku bisa pindah ke sebelah stasiun radio untuk tidur. Dan aku bisa mendengarkan acaramu setiap hari. Apa yang lebih baik dari ini? Halo? Guan Xiaoran, cepat kembali. Aku tidak bisa masuk tanpa kunci. Xiaoran, tidak apa-apa, jangan kembali. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Ibu, aku sudah bilang jangan memanggilnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Tunggu saja di sini. Mereka sedang makan malam. Aku tidak tahan. Maaf, teman sekamarku lupa kuncinya. Sui Mingwei. Tidak apa-apa. Masih ada waktu. Kita masih punya waktu untuk menikmati pemandangan malam yang tak ternilai ini. Ayo, aku akan bawa mobil. Tunggu aku. Tidak perlu. Sekarang sedang macet. Aku akan naik sepeda bersama saja. Kenapa kamu pergi ke supermarket malam-malam? Untuk menjemput Kakui. Aku akan mengisi stok barang untukmu. Semua favorit Xiaoran. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak punya makanan spiritual Tang Yan? Asalkan gratis, tidak masalah. Mesinnya banyak di sini. Simpan saja di rumah. Bukankah perempuan suka menyimpan barang? Jangan sungkan. Algojo sudah diganggu olehnya. Tidak apa-apa. Lehate. Lihat betapa dermawannya kepala sekolah. Ini hanya teman sekelas lama. Mengapa kamu harus mengantarnya sampai umur 18? Dia bilang tidak akan pergi. Apa maksudnya tidak pergi? Dia menunda dan bilang akan tinggal. Untuk mengelola Jifeng dengan baik. Hanya karena pekerjaan? Chang Lao sudah menawarkan harga tinggi. Mengapa kembali? Jangan terlalu serakah. Hei Song Shen sudah bermain dengan baik. Tapi kamu harus tahu bahwa Jifeng hanya punya reputasi baik. Ini waktu terbaik untuk menjualnya saat masih panas. Seperti yang kamu katakan, Jifeng ini benar-benar menjadi hotel berkualitas. Itu akan memakan waktu lama. Jadi aku memutuskan untuk tinggal dan terus mengoperasikan Jifeng. Xiao Qing, aku sudah melatihmu seperti ini selama bertahun-tahun. Aku tidak membesarkanmu hanya untuk bermain-main di tempat kecil. Kamu bisa mengatakan, kamu akan selalu pasif jika hanya merespons. Apa yang kamu pikirkan? Buka medan pertempuran baru. Ubah pertahanan menjadi serangan. Gandakan serangan balik. Terlalu ambisius. Selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa tujuannya. Aku tidak pernah melawan pengaturanmu. Karena itu yang aku hutang padamu. Mengapa kamu membahas ini lagi? Karena ada orang dan hal yang ingin kusayangi. Tapi kali ini, aku ingin melanjutkan permainan ini dengan caraku sendiri. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membiarkan Yunlan kalah. Ning Xian, Terima kasih. Terima kasih sudah merawat Siaki. Kamu memberinya kesempatan bagus untuk berlatih. Biarkan dia pergi latihan bela diri. Terima kasih banyak. Haman Xiao. Aku baru mengambil alih grup. Jadi aku sedikit gugup. Tanpa bisnis hotel. Dan itu bagian terbesar dari keluargamu. Aku lebih memperhatikannya belakangan ini. Jika aku menyinggungmu, jangan dimasukkan hati. Tidak. Aku tahu kamu khawatir Yunan adalah perusahaan lama. Dengan pemikiran lama. Dan tidak bisa mengikuti pemikiran anak muda. Tapi Xiao Qi sudah di luar negeri bertahun-tahun. Dia pasti mendapatkan banyak pengetahuan. Kamu bisa tenang, itu bagus. Terima kasih banyak. Yunan adalah salah satu perusahaan bisnis terbaik. Kami semua berpikir itu seperti kentang panas. Tapi di tangan Xiao Shangqi, dia mengubah sampah menjadi harta. Aku dengar dia tinggal di Wushu. Aku selalu tahu anak ini tidak biasa. Dan dia tidak mendapat banyak pelatihan. Dia sangat pandai berbisnis sejak awal. Jenius bisnis. Mission, kamu baik-baik saja?
Semua anak keluarga Xiao yang mencuri perhatian. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu gagap saat berbicara di panggung. Tidak apa-apa. Anaknya masih muda. Xiao Qian tidak disebutkan. Xiao Shangqi beberapa tahun lebih muda darinya. Dia selalu lebih menonjol. Mulai besok, suruh guru wanitanya untuk mengajarinya berbicara. Jika dia tidak bisa berbicara dengan baik, dia tidak boleh makan atau tidur. Dia hanya tidur 5 atau 6 jam sehari sekarang. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu ibu yang sangat baik. Jangan salahkan aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Halo. Oke, tunggu sebentar. Biar aku cek. Aku pernah melihat sebuah kutipan yang seru. Orang yang kamu tunggu mungkin akan melihatmu lagi dan kembali padamu. Sebenarnya, seringkali ketika kita bertemu lagi setelah lama berpisah, bukan mengulang masa lalu, tapi bahwa mereka baik-baik saja. Selanjutnya, ini akan menjadi lagu terakhir malam ini. Untuk teman muda yang baru saja menelepon. Teman muda yang baru saja menelepon. Ini untuk semua orang. Sampai jumpa lagi.